Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para pemirsa channel YouTube atau medsos keluarga besar Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan Surakarta yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada anak-anakku siswa-siswi SD Jamaatul Ikhwan Surakarta yang Pak Komsi banggakan, dan terus kami doakan semoga menjadi anak soleh dan solehah. Salah satu bukti hari ini ikut melaksanakan kewajiban, yaitu puasa di bulan Ramadan. Yang kelas 1, 2, 3 mungkin ada yang masih latihan beduk, tidak apa-apa nak, teruskan. Insya Allah itu ada kebaikan yang besar sekali bagimu dan kepada bapak ibu orang tuamu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maksud kami para pemirsa yang berbahagia, tentu pada kesempatan ini yang pertama kami mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang luar biasa, yang banyak sekali yang telah diberikan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tidak lain karena nikmat Allah, dan khususnya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat hidayah. Tentunya tidak luput adalah nikmat kesehatan yang pada akhir-akhir ini senantiasa harus kita jaga karena ada di pandemik yang belum kunjung hilang ya. Dan semoga kita meminta kepada Allah dengan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Tidak ada kemudaratan, yang semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi kesehatan selalu. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaat beliau. Kami ulangi, yang senantiasa kita tunggu syafaat beliau besok di akhir zaman nanti, dan semoga apa yang menjadi keinginan atau doa kita tadi senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir atau di kampung akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman dan berbahagia, pada kesempatan yang tidak lama atau kultum katakanlah, ini kita akan mengulang kembali akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu sudah tidak diragukan lagi, bahkan tercatat di dalam buku yang dikalang oleh tokoh tidak dari kebangsaan Arab, justru malah dari Barat, menyebutkan bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia ini yang nomor satu adalah junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Akhlak beliau yang itu seperti Al-Quran berjalan, kata Ibunda Aisyah dalam hadisnya. Jadi ketika Ibunda Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah kesehariannya,
Ibunda Aisyah menjawab, beliau adalah Al-Quran berjalan. Subhanallah wallahu akbar. Sungguh tepat kita mencari suri teladan kepada beliau. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan beliau sendiri, bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus di muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Hadis riwayat Ahmad ini menggambarkan bahwa atau memberitakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus itu tidak lain adalah menyempurnakan akhlak. Akhlak adalah sesuatu yang fundamental, yang sangat mendasar, di mana akhlak itu sebagai ciri-ciri bahwa kesempurnaan keimanan kaum muslimin atau orang yang mengaku iman itu tercermin, sehingga orang yang mengaku beriman dan Islam itu harus menjaga akhlak. Akhlak ini cabangnya banyak, yaitu akhlak kepada Sang Pencipta, kemudian akhlak kepada sama manusia, kemudian yang ketiga akhlak kepada makhluk ciptaan Allah yang lainnya, yaitu seperti tumbuhan, hewan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala jelas kita harus mengindahkan perintahnya sebagai Sang Khalik, dan kita adalah makhluk yang wajib untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perintah Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Alhamdulillah, puasa Ramadan ini adalah bagian dari bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kepada manusia. Nah, ini adalah bentuk manifestasi atau implementasi daripada akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau Sang Pencipta. Karena Allah memerintahkan kita untuk juga berakhlak kepada sesama manusia. Nah, dalam kita menjaga akhlak sama manusia ini, kita harus mengedepankan pribadi yang mulia dan menganggap manusia yang lain itu adalah sama derajat seperti kita, sehingga akan terhindar dari sifat kesombongan, dan juga kita akan tidak merendahkan orang lain, karena hanya Allah lah yang tahu mana yang paling takwa di antara kita. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW beliau pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim atau disebut dengan muttafaqun alaih. Ketika itu sahabat pada bertanya, atau maksud kami Rasulullah menyampaikan ayul muslimina afdal, jadi orang Islam yang paling baik, orang Islam yang paling bagus. Qala man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang Islam yang selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Yaitu hadis ini menyampaikan pesan dan pelajaran kepada kita selaku orang yang beriman dan orang Islam berupaya untuk tidak membuat celaka orang lain itu gara-gara mungkin lidah dan tangan kita. Itulah pesan dari Rasulullah untuk senantiasa menjaga itu, sehingga akhlak kita nanti akan menjadi mulia, dan di hadapan manusia kita akan menjaga harmonisan hubungan atau muamalah sesama manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan yang
singkat ini saya akhiri dengan sebuah cerita. Waktu itu Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabat, ya. Cerita ini dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Sahih Bukhari, maksud kami dalam kumpulan hadis sahih. Itu beliau sedang duduk-duduk, kemudian datang seorang sahabat. Nah, sebelum masuk ini Rasulullah mengabarkan, tuh mau datang ahli surga itu. Kemudian para sahabat lain terkejut, apa ini, keistimewaan apa dia kok sampai disebut Rasulullah mau orang yang masuk surga itu atau calon penghuni surga itu. Para sahabat itu bertanya-tanya. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi ketika orang ini mau ngambil sandalnya mau masuk, itu orang ini adalah dari sahabat Ansor, ya, dari sahabat Ansor mau masuk. Rasulullah bilang lagi itu calon penghuni surga ini. Kemudian salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As itu penasaran, apa sih kelebihan kehebatan orang ini sampai Rasulullah menyebutnya ahli surga atau akan masuk jannah. Di dalam hati Abdullah bin Amr ini ingin menyelidiki. Nah, betul, setelah kumpulan tadi bersama Rasulullah selesai, orang ini mengikuti sahabat Ansar tadi. Kemudian singkat cerita, Abdullah bin Amr itu melihat ibadah sahabat Ansar ini biasa-biasa saja. Bahkan Abdullah bin Amr itu meminta izin kepada sahabat Ansar tadi yang sebut Rasulullah kata penghuni surga tadi, untuk menginap di rumahnya. Nah, kemudian diizinkan, dan setelah Abdullah bin Amr ini menginap, dia melihat ibadah sahabat Ansar ini biasa, bahkan tidak sholat tahajud. Waktu bangunnya subuh ya subuh, waktu sholat ya sholat, begitu. Tidak ada yang istimewa menurut Abdullah bin Amr ini, yang biasa-biasa seperti sahabat Abdullah bin Amr itu. Nah, kemudian pulang dan memberanikan diri, Abdullah bin Amr bertanya kepada sahabat Ansar tadi setelah menginap beberapa hari di rumahnya. Dia bertanya, wahai sahabatku, engkau disebut Rasulullah sebelum engkau masuk ke ruangan tempat kami berkumpul dulu itu, kau adalah ahli surga. Tapi saya melihat, mohon maaf, kamu ibadahnya ya biasa-biasa saja, sholat ya sholat, bahkan ibadah-ibadah sunnah yang lain tidak kamu laksanakan, seperti sholat tahajud itu tidak kamu laksanakan, tapi kamu disebut sebagai ahli surga. Apa sih keistimewaan ibadah yang kamu laksanakan? Kalau boleh kami tahu. Akhirnya sahabat Ansar ini itu menjawab, kami ibadah ya seperti kamu wahai sahabat Abdullah bin Amr, namun saya jaga dalam hatiku ini sifat iri dan dengki dan akhlakku kepada sesama manusia. Menurut ingatanku, aku tidak pernah menjatuhkan, aku tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain, bahkan aku tidak punya rasa hasad dan iri tadi ketika manusia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya jaga. Wallahu alam, saya tidak tahu kalau Rasulullah menyebut bahwa saya ahli surga, dan alhamdulillah kalau Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, begitulah para pemirsa cerita singkat dari sahabat Ansar yang disebut oleh Rasulullah ahli surga. Ternyata dalam kehidupan sehari-harinya dialah menjaga akhlak sesama manusia, dan akhlaknya tadi itu mempunyai manfaat yang luar biasa sampai dirinya disebut sebagai ahli surga. Berarti akhlak kepada manusia itu adalah sesuatu yang harus kita jaga
Karena apa? Karena akhlak itulah cerminan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW tepat sekali beliau menyampaikan bahwa aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kita tahu persis bahwa keadaan sudah seperti ini. Mungkin banyak orang mengatakan terjadi kemerosotan, degradasi moral gitu, yang mungkin karena kita selaku manusia tidak saling menjaga akhlak sesama manusia. Jadi terjadilah ketidakharmonisan kadang di tengah masyarakat, bahkan di lingkungan kerja mungkin bisa terjadi. Jadi saling menjatuhkan, kemudian merasa aku yang paling dan sebagainya. Nah, sehingga inilah menimbulkan ketidakharmonisan kalau itu di tempat kerja atau bahkan di masyarakat, yang lebih luas adalah di lingkup negara. Semoga yang kultum yang singkat ini itu bisa membuat saya pribadi introspeksi, dan kepada pemirsa mungkin bisa mengambil hikmah dari cerita tadi. Ternyata akhlak itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan membuat Allah ridho, sehingga akan memasukkan kita masuk ke dalam Jannatul Naim, yang mana pengembalian terakhir yang kita tunggu-tunggu. Dan Allah, maksud kami, semoga Allah memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita untuk senantiasa menjaga kita, dan kita bisa menjaga akhlak ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.